Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ansari Grace Yosepin Simalango. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Ilmu Hukum dari UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan intisari atau evaluasi tentang pemahaman saya terkait materi-materi yang sudah diberikan mulai dari materi 1 sampai dengan materi 7. Pertama, saya akan mengevaluasi terkait materi 1, yaitu tentang analisa delik dan membuat surat kuasa. Pada materi ini, tutor memberikan sebuah contoh kasus di mana dalam kasus tersebut termuat beberapa hal yang berkaitan tentang tindak pidana. Setelah memahami contoh dan tindak pidana yang terjadi di dalam kasus tersebut, kami diminta untuk menentukan pasal apa yang tepat digunakan untuk menjerat perbuatan pidana tersebut. Dengan cara tersebut, saya menjadi lebih mudah untuk menentukan dan menganalisis terkait pasal-pasal dalam KUHP untuk diterapkan di dalam beberapa contoh kasus. Di dalam materi tersebut, saya juga diminta untuk menempatkan diri sebagai penasihat hukum, yang mana saya harus membuat surat kuasa yang bertindak untuk mendampingi kepentingan hukum daripada seorang tersangka. Materi ini membuat saya lebih memahami tentang yang dinamakan dengan surat kuasa khusus. Pada materi kedua, yaitu mengenai berita acara, pemeriksaan atau BAP. Pada materi ini, saya diminta bertindak selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan BAP terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam materi ini, saya mempelajari bagaimana seorang penyidik yang mengajukan beberapa pertanyaan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dan saya juga memahami bagaimana proses-proses dan aturan-aturan tentang menjalankan tugas sebagai seorang penyidik. Dan juga, saya memahami tentang hak-hak seorang tersangka yang sedang diperiksa dan dalam tahap penyidikan, mulai dari tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Pada materi ketiga, yaitu mengenai dakwaan, pada materi ini saya memahami bahwasanya dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan hakim akan memeriksa suatu perkara. Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar-dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan. Materi keempat, yaitu mengenai eksepsi. Dalam materi ini, saya memahami bahwa eksepsi penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU adalah keberatan formal yang diajukan penasihat hukum atas dasar formil surat dakwaan, bukan materi pokok perkara. Tujuan utama eksepsi adalah agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta tidak memenuhi syarat formil maupun material seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Materi kelima yaitu putusan sela. Dalam materi ini saya memahami bahwa putusan sela pidana adalah keputusan hakim yang dikeluarkan di sela-sela pemeriksaan perkara. Sebelum hakim memeriksa pokok perkara, biasanya sebagai respon atas eksepsi atau keberatan terdakwa terkait formalitas dakwaan. Putusan ini tidak final dan bersifat sementara untuk mengatur jalannya persidangan lebih lanjut, serta bisa berisi putusan tentang berwenangnya pengadilan, batalnya surat dakwaan, atau penundaan perkara. Pada materi ke-6, yaitu mengenai alat bukti, dalam materi ini saya memahami bahwa alat bukti dalam perkara pidana menurut pasal 184 KUHP ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini adalah sah dan harus ada minimal 2 alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dan materi yang ke-7 yaitu surat tuntutan. Dalam materi ini saya memahami bahwa surat tuntutan jaksa penuntut umum adalah kesimpulan jaksa berdasarkan proses pembuktian di persidangan yang berisi tuntutan hukum bagi terdakwa. Dokumen ini merupakan tahap penting dalam hukum acara pidana yang diajukan setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Demikianlah video tentang evaluasi pemahaman saya terhadap materi 1 sampai dengan materi 7. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.